Halo guys, kembali lagi bersama kami Belum ada BPJS orangnya. Kesehatan Jawa Motong Center. Oh? Belum ada orangnya. Iya belum, karena baru start bang. Iya, seperti Iya, biasa kita ya. tunggu dulu ada masuk satu orang. Tunggu satu. Oke. Siapa itu? Halo guys. Halo. Halo, balik lagi sama kita ya. Yap, benar. Kali ini kita live seputar tanya jawab perihal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang ini ganjel di hatinya Yap. tentang JKN, silakan ditanyakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jangan ragu untuk menanyakan. Jangan lupa juga kita ada bisa untuk mengajukan pendaftaran juga melalui TikTok ini. Yap. Bapak Ibu nanti silakan cek link di bawah ini, nanti tinggal diisi, nanti petugas kita bakal membantu untuk proses datanya. Yap, yaitu petugas cerita. kita. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk download aplikasi mobile JKN, karena Benar. aplikasi mobile JKN ini cukup multifungsi. Kalau Yes. aplikasi ya, kita kalau bisa melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan bisa, perubahan data bisa, Bisa. terus kita mau daftar antrian layanan bisa, Bapak Bisa. Ibu, terus kita kalau mau cetak kartu sendiri juga bisa. Juga bisa. Ya, jadi nanti untuk ini pengecekan dini, screening dari aplikasi mobile JKN, apakah kita punya resiko penyakit tertentu juga bisa. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya download aplikasi mobile JKN. Atau Bapak Ibu yang misalnya mau mengajukan layanan administrasi, nggak mau antri, silakan tinggal diakses dari aplikasi Pandawa ini. WhatsApp. Dari WhatsApp Bapak Ibu ke nomor 0811 8165 165. Jangan lupa ya Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Silakan. Karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian itu cuman di 1 jam ke depan aja. Iya. Jadi dimanfaatkan waktu yang sesingkat ini kan bang. Iya, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, kita untuk hari ini 1 jam ke depan kita bakal bersama Bapak Ibu, teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Yes. Nah, ini udah ada masuk nih pertanyaan pertama dari Dari siapa? Kak Eni Mastuti nih bang. Gimana caranya mau nyicil tunggakan BPJS bang? Oke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melakukan pencicilan nih terhadap tunggakan BPJS Yes. Kesehatannya, Bapak Ibu pastikan yang bisa dicicil itu biasanya di atas 3 bulan tunggakannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengajukan pencicilan silakan dari aplikasi mobile JKN. Bapak Ibu bisa mengajukan cicilan dari aplikasi mobile JKN, pilih nanti menu rehab Bapak Ibu. Dari menu itu Bapak Ibu tinggal pilih nanti sesuai dengan tunggakan Bapak Ibu bisa melakukan cicilan beberapa kali. Nah, nanti dipilih mau melakukan pembayaran berapa kali, tinggal disimpan, udah nanti berhasil untuk proses pengajuan Yes. cicilannya. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga dari aplikasi Pandawa, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan untuk proses pencicilan. Oke, Yes. pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya nih bang, ada Kalau juga pertanyaan dari Bu Betty ya. Bu Betty nih bang. Oke. Bang, kalau memasukkan anak ke BPJS gimana caranya? Oke Bapak Ibu, kalau misalnya mau nambahkan anak jadi tanggungan kita memasukkan ke BPJS Kesehatan, pertama kita pasti dicek dulu kita itu di segmen apa. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan anak kita, misalnya ibunya sebelumnya yang pegawai swasta, nah biasanya sih saat lahiran, kalau misalnya lahiran di rumah sakit menggunakan layanan JKN, di rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN itu bakal langsung didaftarin anaknya. Tetapi dalam kasus emang tidak didaftarin, Bapak Ibu kalau misalnya sebagai pekerja badan usaha bisa lapor ke HR-nya. Atau misalnya Bapak Ibu yang mau sebagai peserta mandiri, Bapak Ibu bisa yang layanan tatap muka dari mobile JKN bisa, atau dari Pandawa penambahan anggota keluarga Bapak Ibu tetap bisa juga. Benar. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari kakak Feni nih bang. Oke Kakak Feni. Kak, kalau pindah paskes nanti bisa pindah lagi nggak? Karena kerja pindah-pindah tugas. Oke Kakak, kalau misalnya Kakak ini emang nomaden ya, pindah-pindah terus ya. Jadi kalau misal kita melakukan perubahan vaskes bisa dari aplikasi mobile JKN, kita bisa melakukan perubahan vaskes itu 3 bulan sekali. Yes. Jadi kita lakukan perubahan, nanti berlakunya per awal bulannya. Nah 3 bulan berikutnya baru bisa kita lakukan perubahan kembali. Nah tapi Bapak Ibu yang emang posisinya pindah tapi tidak menetap cukup lama, maksudnya di sini mungkin kita pindah itu nggak pindah sih, berkunjung lah ke sana, berkunjung. Bapak Ibu nggak perlu lakukan perubahan, nggak apa-apa, kita tetap bisa akses layanan kesehatan di puskesmas atau klinik terdekat. Biasanya dikasih kalau rawat jalan itu 3 kali berobat jalan, atau misalnya kalau kondisi emergensi nggak apa-apa, langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu bisa dilayani.
Benar, pasti dilayani ya teman-teman. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Eni Mastuti lagi nih Bang. Oke. Bang, kalau nama saya masuk di BPJS yang gratis, tapi mau bawa buat suami dan anak-anak, gimana ya Bang? Oke, kalau misalnya mau yang gratis itu pada dasarnya wewenangnya bukan pendaftarannya dari BPJS Kesehatan. Yes. Itu pengajuannya itu dari pemerintah setempat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengajukan yang gratis, pada dasarnya bisa tuh diajukan ke pemerintah setempat. Dalam hal ini bisa dari kelurahan atau desa. Itu nanti diterbitkan surat keterangan tidak mampu, biasanya nanti diajukan ke dinas sosial setempat. Itu sih Bapak Ibu. Tapi kalau misal Bapak Ibu ini posisinya emang warga Provinsi Sumatera Utara, jangan takut nanti ketika emang posisinya sakit, pada dasarnya udah ada tuh program dari gubernur, kita menggunakan KTP aja cukup untuk berobat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tunjukkan KTP, nanti bakal berobatnya nanti bakal ditanggung sebagai bantuan pemerintah setempat. Yes. Gitu ya teman-teman. Jadi kita mau disclaimer juga ya kan Bang, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan Ya, teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Kak Evi Amelia. Bang, kalau mau aktifin BPJS gimana caranya? Oke, mau aktifin BPJS, jika kakak mau aktifinnya sebagai yang bayar sendiri, kakak bisa nanti dari aplikasi Mobile JKN, nanti dari menu perubahan data, nanti diklik aja bagian segmen pesertanya, nanti dia bakal ngarahkan sebagai peserta mandiri. Atau misalnya kakak mau mengajukannya dari Pandawa juga bisa, dari menu pengaktifan kembali peserta, nanti bisa dari situ. Nah, kalau misalnya untuk yang bantuan pemerintah tadi tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, pada dasarnya kalau kita emang kondisinya nggak emergensi, nggak sedang sakit, itu biasanya pengajuannya dulu dari kantor desa, nanti bakal dibawa ke dinas sosial setempat. Tapi itu nggak perlu khawatir sebenarnya kalau misalnya emang dalam kondisi emergensi di daerah Provinsi Sumatera Utara nanti cukup pakai KTP juga ada bisa. Tapi kita ingatkan ya Bapak Ibu, pada dasarnya itu diperuntukkan pada yang posisinya kesulitan keuangan atau misalnya warga yang tidak mampu. Ketika Bapak Ibu posisinya nih, misalnya Bapak Ibu nih bekerja di badan usaha, kita misalkan ya. Nah, saya nggak mau nih terdaftar di badan usaha karena saya udah gratis. Ingat, pada dasarnya kita itu ketika udah bekerja, kita dapat haknya tuh sebagai pekerja, hak jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Ketika kita udah bekerja, hak kita itu sebagai pekerja badan usaha, bukan sebagai bantuan pemerintah lagi. Karena ketika emang kita sudah melepas, itu bisa digunakan untuk peserta lain yang kurang mampu. Kita tetap menggunakan hak kelas kita sebagai pekerja badan usaha. Atau juga ketika kita udah bekerja, itu minimal dapat kelas 2 Bapak Ibu. Jadi udah kelas 2, ketika kita sudah menikah, kita bisa menanggung pasangan dan 3 orang anak. Jadi ketika kita harus menggunakan segmen yang sesuai dengan kita. Ketika emang kita bekerja, silakan didaftarkan di tempat kerja. Tapi ketika emang kita kondisinya tidak bekerja, sebagai peserta yang kurang mampu, bisa nanti menggunakan yang bantuan pemerintah Bapak Ibu. Yes, gitu ya teman-teman. Oke Bang, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Aca nih Bang. Oke Kak Aca. Bang, mau tanya, kalau buat BPJS itu biayanya berapa ya Bang? Nah Bapak Ibu, dalam proses pendaftaran layanan administrasi BPJS Kesehatan itu tidak ada dikenakan biaya ya Bapak Ibu. Kita disclaimer, tidak ada dikenakan biaya. Semuanya gratis Bapak Ibu. Benar. Nah yang nanti paling kalau misalnya kalau pendaftaran mandiri itu cuma Bapak Ibu perlu melakukan pembayaran iuran bulanannya aja, tapi dalam proses administrasinya itu nggak ada dikenakan biaya apapun ya Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya ada yang bilang nih Bang, bayar segini udah pasti aktif. Enggak. Berarti ada kemungkinan calo ya Bang? Calo itu. Nah kalau Bapak Ibu pun mengajukan yang gratis dari pemerintah, itu juga nggak ada biaya ya Bapak Ibu. Yep. Tetap, tapi berdasarkan verifikasi dari pemerintah daerah masing-masing, apakah Bapak Ibu berhak atau enggak. Tetapi kalau misalnya untuk sebagai peserta mandiri, itu nggak ada biaya ya Bapak Ibu, cukup emang nanti melakukan pembayaran iuran bulanannya aja. Harapan kita juga Bapak Ibu, ketika sudah mendaftarkan sebagai peserta mandiri, tetap ingat untuk melakukan pembayaran iuran bulanan. Kalau bisa paling lama tanggal 10 itu udah dilakukan pembayaran. Apalagi kalau misal Bapak Ibu nih takut kelupaan nih untuk melakukan pembayaran iuran, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran auto debit. Jadi nanti bisa terpotong otomatis dari rekening.
Untuk auto debit sendiri pada dasarnya nggak wajib dari rekening Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya dompet digital, itu nanti dari mobile JKN bisa dilihat listnya apa-apa aja dompet digital yang bisa. Nanti pemotongannya dari situ juga bisa Bapak Ibu. Yes, gitu ya. Udah gampang banget sekarang teman-teman. Benar. Selanjutnya nih Bang, dari Jamilus 28 nih Bang. Oke. Bang, kalau BPJS itu berlaku di daerah orang nggak Bang? Oke, kalau misal penggunaan BPJS Kesehatan berlaku di mana aja selama masih di Indonesia ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita posisinya misalnya bantuan pemerintah di sini di kota ini. Nah, kita berobat nih, kita lagi berkunjung nih ke daerah lain, kita tetap bisa menggunakan. Biasanya maksimal 3 kali rawat jalan. Nah, tetapi kalau misalnya emang kita menetap, tergantung Bapak Ibu. Ada bantuan pemerintah dari pusat, ada bantuan pemerintah dari daerah. Ketika kita terdaftar sebagai bantuan pemerintah pusat, itu nanti Bapak Ibu bisa ketika emang pindah, itu bisa vaskesnya dilakukan penyesuaian di daerah masing-masing. Tetapi kalau misalnya bantuan pemerintah daerah, misalnya dari daerah kota Pematang Siantar, Bapak Ibu nih misalnya udah pindah ke kota Medan misalnya, kakaknya ada pindah, bantuan pemerintah yang di kota Pematang Siantar itu pastinya nanti sudah nggak bisa digunakan lagi, karena emang pada dasarnya kan secara kependudukan Bapak Ibu udah pindah nih, jadi emang bukan warga kota Pematang Siantar lagi tapi udah jadi kota Medan. Jadi emang nanti itu biasanya bakal dilakukan penonaktifan Bapak Ibu. Jadi emang wajib terdaftar dengan sesuai dengan daerah masing-masing. Tetapi dalam kondisi berkunjung silakan Bapak Ibu nanti menggunakan JKN-nya. Selama masih di Indonesia itu tetap bisa gunakan di mana aja ya. Yes, gitu ya. Semoga terjawab Bang Jamilus. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Boru Sibotolungun. Oke. Bang, kalau posisinya lagi bayar nyicil tunggakan, Oke. itu masih bisa nggak dipakai buat berobat? Nah Bapak Ibu, ketika posisinya mencicil itu posisinya nggak aktif ya Bapak Ibu. Selama periode pencicilan itu tidak aktif. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya emang tergantung nih Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita posisinya mandiri menunggak, kita lagi cicil, itu bakal aktif setelah pembayarannya lunas Bapak Ibu. Jadi nanti harapan kita bisa dilakukan pelunasan dulu, jadi BPJS Kesehatannya segera aktif dan bisa digunakan. Benar, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Ella. Bang mau tanya, kalau dulu kan BPJS-nya dari pabrik, tapi setelah suami meninggal itu ngurus mandiri, bayar berapa ya Bang? Tapi udah jalan tahun. Oke, nah posisinya dulu BPJS Kesehatannya dari pabrik. Ini maksudnya sebelumnya kerja di badan usaha ya Bapak Ibu. Nah ketika kita bekerja, sudah berhenti bekerja, itu BPJS Kesehatannya tidak ditanggung lagi biasanya ketika tidak bekerja lagi dan posisinya nggak aktif. Bapak Ibu kalau misalnya emang posisinya tidak aktif bisa melakukan pendaftaran ulang. Nah nanti ketika sudah daftarkan ulang, kalau misal dalam kasus peserta mandiri sudah dilakukan pembayaran, nanti setelah dibayar udah aktif, udah bisa gunakan ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya. Walaupun Bapak Ibu misalnya posisinya udah nonaktif lama, ketika emang belum melakukan pendaftaran, selama proses tidak dilakukan pendaftaran itu dia nggak ada tagihan ya Bapak Ibu. Tidak ada tagihan. Oke, jadi jangan takut, udah gulung nih, enggak ya Bang? Berarti di stop deh ya. Selama emang posisinya belum melakukan pendaftaran ulang, selama itu tidak ada tagihan Bapak Ibu. Iya, benar. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Sahramnis. Bang, bagaimana kalau nomor HP-nya udah tidak aktif lagi? Oke, kakak, kalau misalnya posisinya nomor HP udah nggak aktif lagi, kakak bisa melakukan perubahan data melalui Pandawa. Nanti dari Pandawa ini ada menu perubahan data, kakak bisa ubah nomor HP, emailnya nanti ya dari Pandawa menu perubahan data. Yes, gitu. Mudah banget teman-teman, bisa dari online aja kok. Iya. Selanjutnya dari Bang Titik nih Bang. Bang, ngurus BPJS bayi gimana? Nah, jadi kalau misalnya bayi kondisinya emang lahirannya menggunakan layanan JKN di rumah sakit, itu biasanya langsung didaftarkan di fasilitas kesehatan kita lah. Posisinya itu ketika lahiran itu biasanya langsung didaftarin, tetapi dalam kondisi mungkin lahirannya di rumah atau misalnya tidak di layanan, sedang mengakses layanan kesehatan, tidak mengakses layanan kesehatan, itu Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran pada dasarnya bisa dari Pandawa. Nanti Bapak Ibu tinggal mengajukan untuk pendaftaran bayinya. Tapi perlu diingat pada dasarnya ketika posisinya anak
Udah dalam 1 bulan, udah 1 bulan lewat lahirnya itu kalau bisa udah wajib ada nicknya ya Bapak Ibu, udah ada nicknya yang padan sama capil. Yes, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada juga nih Bang pertanyaan dari Bang Agus. Iya. Bang, apa bisa BPJS Mandiri diubah ke KIS? Bisa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak mau ngajukan ke yang gratis dari pemerintah, biasanya emang nanti ada proses ini verifikasi dulu dari pemerintah setempat apakah Bapak Ibu layak atau enggak. Biasanya tinggal diajukan ke pemerintah daerah masing-masing, biasanya dari kelurahan atau desa, meminta surat keterangan tidak mampu, diajukan ke dinas sosial. Ya, mudah banget teman-teman. Jangan salah alamat ya, jangan ke BPJS Kesehatan ya kan Bang? Iya, salah dong. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya Bang dari Bang Hadi Irwansyah Bang. Oke. Bang, kayak mana cara kita mau pindah Vaskes? Oke, Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan perubahan Vaskes, nanti Bapak Ibu saran kita melakukannya dari aplikasi Mobile JKN ya Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu akses dari Mobile JKN, dari menu perubahan data, nanti tinggal pilih Vaskesnya. Biasanya kalau dari aplikasi Mobile JKN nih, dia bakal menyarankan nih Vaskes mana yang terdekat dari tempat kita ngubah itu. Jadi Bapak Ibu misalnya udah pindah nih ke suatu daerah, sebenarnya nggak perlu takut, nggak tahu nih Vaskes kesehatannya, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya yang terdekat di mana. Jadi dari aplikasi Mobile JKN itu udah menyarankan langsung nih dari fasilitas kesehatan yang terdekat. Nanti tinggal pilih, tinggal simpan, dia berlaku per awal bulan. Tetapi pada dasarnya ketika emang baru melakukan perubahan dan Bapak Ibu sebelumnya emang dari domisili di daerah lain, itu tetap bisa digunakan di bulan berjalannya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Kak Rilan. Bang mau tanya, saya merantau ke Medan, asli dari Pasaman Barat, apa bisa ngurus BPJS-nya di Medan? Bisa Bapak Ibu, untuk pengurusan BPJS Kesehatan itu bisa di mana aja. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu kalau misalnya mau lakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri, itu tuh dari Pandawa juga bisa tanpa perlu ke kantor cabang langsung. Dari online bisa, dari Pandawa atau dari Mobile JKN juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau layanan tatap muka, ketemu langsung sama petugasnya, itu bisa dari kantor cabang terdekat atau dari layanan publik terdekat ya. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Bang Jamilus. Bang, BPJS ini menanggung apa aja ya? Apakah kecelakaan bisa ditanggung? Oke Bapak Ibu, pada dasarnya sesuai indikasi medis itu ditanggung, tapi emang ada beberapa yang emang tidak ditanggung. Contohnya, ini penyakitnya akibat kecelakaan. Kecelakaannya di sini juga berdasarkan LP, laporan polisi. Jadi ketika kita kecelakaan tunggal itu biasanya bisa langsung ditanggung BPJS Kesehatan, tapi emang ada dasar laporan polisinya. Nah, ketika posisinya kecelakaan ganda itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan, namun ada penanggung pertamanya nih, yaitu Jasara Harja. Jadi berdasarkan laporan polisinya, misalnya kecelakaan ini melibatkan 2 pihak atau lebih, nah itu kecelakaan ganda namanya. Jadi Bapak Ibu nanti berdasarkan laporan polisinya bakal merujuk tuh ke Jasara Harja dulu, biasanya ada limit sampai 20 juta kalau nggak salah kita. Nah, setelah itu udah habis limit itu semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi dalam kasus misalnya kecelakaannya di jam kerja, itu nanti misalnya pekerja nih di jam kerja kecelakaannya itu biasa ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Sudah ada porsinya ya Bang? Iya. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya Bang dari Kak Y Borum Barimbing. Bang mau tanya lah, program rehab itu gimana Bang? Oke, program rehab itu rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memiliki tunggakan banyak, ini nggak mampu nih misalnya melakukan pembayaran sekaligus untuk melunaskan tunggakannya. Bapak Ibu itu bisa melakukan pembayaran secara bertahap. Bapak Ibu tinggal pilih nih mau lakukan pembayaran dalam berapa kali. Jadi nanti dari aplikasi Mobile JKN itu keluar tuh pilihannya, kita melakukan pembayaran berapa kali. Bapak Ibu tinggal pilih, disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk rehab sendiri pada dasarnya Bapak Ibu bisa melakukan pembayarannya itu bisa bulanan, mingguan, harian juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih sesuai kemampuannya melakukan pembayarannya dalam berapa kali, metode pembayarannya dalam periodenya bulanan, tahunan, bulanan,
mingguan atau harian, nanti Iya. tinggal dikembalikan ke Bapak Ibu. Tapi untuk pengajuannya itu tadi bisa dari aplikasi Mobile JKN ataupun dari Pandawa Bapak Ibu. Gampang banget. Kalau Gampang. misalnya masih bingung juga, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Hmm. Nanti dibantu sama teman-teman Telkom kita ya. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Priscila Situngkir. Oke. Bang, cara daftar BPJS gimana Bang? Oke, kalau misalnya mau daftar BPJS sebagai peserta mandiri nih, pada dasarnya kalau misalnya pengajuannya itu Bapak Ibu kalau misalnya mau layanan langsung ke kantor cabang terdekat atau mau layanan publik terdekat. Kalau Bapak Ibu nih males nih ngantri, Bapak Ibu bisa nih dari Pandawa. Dari WA ini pilih pengaktifan kembali kalau misalnya sebelumnya udah pernah terdaftar dan nonaktif, atau pendaftaran baru kalau misalnya emang belum pernah terdaftar sama sekali, ataupun dari aplikasi Mobile JKN ini juga bisa Bapak Ibu nanti dari pendaftaran baru, atau kalau misalnya udah pernah terdaftar dari menu perubahan data ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu, mudah banget. Bahkan kalau misalnya mau daftar dari link juga bisa ya Bang? Iya bisa dari link di bawah ini. Iya. Kita punya form di bawah ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik, diisi datanya sesuai dengan pengajuannya, mau datanya itu mau diproses administrasi apa, Ya. nanti bakal dibantu sama petugas kita, petugas jelita untuk proses lebih lanjutnya nanti bakal dihubungin dari petugas jelita kita Bapak Ibu. Ya benar, gitu ya Bapak Ibu, semoga terjawab. Selanjutnya Bang, dari Kak Y Boru Barimbing tadi Bang. Oke. Jadi kalau mau melihat berapa biaya tunggakannya, gimana Bang kalau mau melakukan rehab? Oke, Bapak Ibu kalau misalnya mau ngecek nih, misalnya tunggakannya berapa, Bapak Ibu bisa dari aplikasi Mobile JKN. Siap? Dari Mobile JKN nanti dari menu info iuran atau dari info peserta juga nampak kok tunggakannya berapa. Nah, atau misalnya Bapak Ibu belum sempat nih akses aplikasi Mobile JKN-nya, dari Pandawa nanti dari menu informasi Bapak Ibu bisa cek dari menu informasi, nanti muncul tuh nampak tunggakannya berapa. Nah, setelah emang tahu nih tunggakannya, Bapak Ibu kalau misalnya mau ngajukan cicilan tadi rehab, itu bisa tadi dari Pandawa juga atau dari Mobile JKN dari menu rehab, atau Bapak Ibu misalnya bingung mau lebih pasti nih mau sama petugas kita langsung, bisa ke kantor cabang terdekat, nanti bakal dibantu untuk prosesnya. Benar, karena nanti kalau dari aplikasi juga dikasih simulasi kok Bang ya. Iya, kan? nanti Jadi ada gambaran tuh Ibu misalnya mau bayar per bulan berapa, per minggu berapa, per harian berapa. Iya, gitu ya. benar. Oke, semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kakak Purnamasari. Kak, kemarin aku lunasin tunggakan BPJS Mandiri jadi pemerintah. Bulan depan masih dapat tagihan di WA nggak Kak? Nah, posisinya gini, kita pastiin dulu kalau misalnya kakak nih sebelumnya ada tunggakan. Nah, udah beralih nih sebagai bantuan pemerintah aktif. Nah, kakak baru melakukan pelunasan tunggakan. Pada dasarnya ketika emang bantuan pemerintah yang masih aktif, pasti tagihan mandirinya nggak ada lagi kalau misalnya udah dilunaskan. Berbeda cerita kalau misalnya Mbak ini posisinya sebagai peserta mandiri yang melakukan pelunasan tunggakan. Kalau peserta mandiri kan itu iuran bulanan tetap ada. Jadi itu pasti bakal muncul tagihannya, tetapi dalam kasus kakak udah berubah nih menjadi yang bantuan pemerintah, iurannya kan sudah dilakukan pembayaran oleh pemerintah. Jadi tagihan mandirinya ketika sudah dilunaskan nggak akan ada tagihan lagi. Yes, gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Rosa nih Bang. Oke, Kak Rosa. Bang, anakku sudah meninggal dan dinonaktifkan kemarin itu. Mau bayar kok masih ikut ya? Anakku meninggal 22 Juni, lapor di 22 Juli. Oke. Harus bayar atau bulan depan yang udah nggak bayar? Oke, dalam kasus meninggal dunia, mohon maaf ya Ibu. Nah, ketika emang sudah meninggal dunia, bulan berjalan itu masih dilakukan pembayaran karena posisinya di bulan berjalan itu kan masih sempat aktif Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dinonaktifkan biasanya per bulan depan itu nggak ada tagihan lagi. Tapi kalau misal di bulan berjalan karena emang sempat aktif nih di bulan berjalannya, misalnya tadi kasusnya di tanggal 22 Juli, dari tanggal 1 sampai 21 itu kan masih sempat aktif, jadi memang iuran bulanannya tetap dilakukan pembayaran. Tapi di bulan Agustus dan seterusnya itu nanti tagihannya udah nggak ada lagi ya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari Kakak Hermawati Momrian. Bang, BPJS ku kan yang dari pemerintah, terus udah bersambung Bang. Coba dilengkapi Kak pertanyaannya Kak ya. Selanjutnya dari Kak Melda Mayer. Bang, tolong kasih info dari pertanyaanku Bang. Yang mana Kak pertanyaannya Kak? Coba di spam-spam lagi ya.
Selanjutnya dari Kak Mina, Kak mau lihat link BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah dan mengetahuinya dari mana ya Kak? Nah, kalau misalnya kakak mau tahu nih, apakah sekarang terdaftar sebagai apa? Nah, kalau misalnya untuk itu kakak bisa melakukan pengecekan tadi dari Pandawa, dari menu info peserta. Di situ kakak bisa ngecek apakah posisinya sekarang ini terdaftar sebagai apa. Pada dasarnya ketika kita emang baru terdaftar nih sebagai bantuan pemerintah, pada dasar dari BPJS Kesehatan itu ada menyuratin namanya ya surat pemberitahuan peserta perihal kepesertaannya, baik itu yang non aktif atau yang aktif. Contohnya nih yang bantuan pemerintah nih udah aktif sebagai bantuan pemerintah, pada dasarnya ada disuratin. Sama juga kasusnya yang non aktif nih bantuan pemerintahnya yang dari pemerintah pusat. Tetapi kalau kakak posisi yang mau ngecek secara langsung itu bisa dari Pandawa tadi, dari menu informasi. Dari mobil JKN juga bisa kok Bapak Ibu. Jadi nanti dari menu info peserta nanti di situ nampak tuh kepesertaannya apa, sebagai yang bantuan pemerintah kah, yang mandiri kah, nanti bisa. Benar, gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari tikus kantor, selalu ribet kalau di Indonesia. Di mana ribetnya Kak? Coba bisa kita jawab nih permasalahan Kakak yang katanya ribet. Coba boleh ditanyain ya. Selanjutnya dari Kak Hermawati Membrian tadi Bang, BPJS ku dari pemerintah terus nggak aktif lagi, gimana cara aktifin lagi Bang? Oke, kalau misalnya mau aktifkan sebagai yang bantuan pemerintah, nanti kakak bisa mengajukan dari kantor desa setempat dulu. Nanti biasanya bakal diterbitin surat keterangan tidak mampu dan diajukan ke dinas sosial setempat. Pada dasarnya kalau misalnya kakak ini posisinya domisilinya di provinsi Sumatera Utara, itu nggak perlu takut. Nanti ketika emang kita sakit, emergensi, ketika emang butuh berobat, pada dasarnya udah ada program dari provinsi, gubernur provinsi menggunakan KTP udah bisa berobat. Jadi nanti pakai KTP pas urgent, pas di rumah sakit itu nanti bisa langsung didaftar yang gratis Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut ada keluar biaya, tapi ketika sakit itu langsung bisa didaftarin ke yang gratis dari pemerintah. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya Bang, dari Kak Melda Maya tadi Bang, di kakak ada 2 anak, 3 anak yatim piatu, jadi bayar 7 orang, sudah nggak mampu, gimana mau pindah yang gratis? Oke kakak, kalau misalnya posisinya sebelumnya sebagai peserta mandiri nih sudah tidak mampu, silahkan diajukan ke pemerintah setempat. Itu tadi dari kantor desa nanti bakal diterbitin surat keterangan tidak mampu, biasanya diajukan ke dinas sosial. Nah nanti itu bakal di situ bakal dilakukan verifikasi terhadap dari pemerintah setempat apakah kakak atau ibu ini posisinya berhak nggak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Tetap itu berdasarkan ini apa namanya Desil. ya, penilaiannya biasanya dari desilnya, kita terdaftar di desil berapa. Jadi penilaiannya kembali ke pemerintah setempat apakah Bapak Ibu pengajuannya itu bisa diakomodir atau enggak, dianggap sebagai berhak atau enggak. Gitu ya Bapak Ibu, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak David Dev, Bang, kalau lewat bayar iuran 3 bulan apakah bisa berobat Bang? Nah nanti kalau misalnya udah lewat 3 bulan, posisinya ini sebagai peserta mandiri ya, itu wajib dilakukan pelunasan. Setelah dilunaskan aktif nanti bisa digunakan ya. Yes, gitu ya. Selanjutnya dari Kak I. Kak, kalau ke puskesmas pakai BPJS bisa request infus nggak Bang? Nah jadi kakak posisinya ketika emang kita berobat itu berdasarkan indikasi medis. Jadi bukan berdasarkan kemauan sendiri. Emang ketika dibutuhkan bakal diakomodir sama fasilitas kesehatan bersangkutan. Tetapi itu berdasarkan indikasi medis, berdasarkan keterangan dokternya apakah kakak ini posisinya membutuhkan layanan tersebut atau tidak. Benar. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang dari Kak Itsy. Oke. Bang, bedanya BPJS Mandiri sama pemerintah apa manfaatnya? Oke, pada dasarnya kalau misalnya BPJS Kesehatan yang pemerintah sama mandiri dari segi iurannya sama. Tetapi untuk yang dari pemerintah itu iurannya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan kalau misalnya mandiri itu dibayar sendiri. Nah, untuk yang dari pemerintah ini kelasnya terbatas, yaitu di kelas 3 Bapak Ibu. Sedangkan di mandiri ini kita bebas milih mau kelasnya di mana, kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Tuh Bapak Ibu. Kalau misal dari penggunaan berobat pada dasarnya sama, nggak ada masalah. Iya benar, karena kita ada motonya Bang. Iya. Mudah, cepat, dan setara. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Linda. Oke. Mas, tanggal 28 besok pembayaran pertama dan selanjutnya tanggal 1. Apakah tanggal 1 bulan depannya Mas atau di bulan ini? Oke, sampai tanggal 1 itu berarti posisinya ini udah melakukan pendaftaran, tanggal 28 itu udah bisa melakukan pembayaran pertama. Nah, yang dilakukan pembayaran itu tagihan bulan berjalan. Nah, dalam hal ini ketika dilakukan pembayaran di tanggal 28, itu berarti yang dibayarkan itu tagihan bulan ini ya Bapak Ibu. Ketika dilakukan pembayaran di bulan depan, itu tagihan yang bulan depan nanti yang dibayarkan, bukan tagihan bulan ini lagi. Yes, benar. Clear ya teman-teman? Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Mi. Bang, kalau buat BPJS di Riau terus mau dipakai di Medan, itu harus ubah Vaskes dulu atau tetap bisa Bang? Nah Kak Mi. Nah jadi kalau misalnya posisinya sebelumnya di Riau, sekarang udah di Medan, bisa pada dasarnya digunakan berobat. Tapi kita lihat kalau bisa apakah di Medan ini posisinya hanya berkunjung atau menetap. Ketika emang posisinya hanya berkunjung, silakan menggunakan layanan kesehatan yang emang dikasih jatah itu 3 kali berobat jalan tanpa melakukan perubahan Vaskes. Tetapi ketika kakak posisinya ini udah menetap nih di Medan dalam kurun waktu yang bakal lama, itu silakan kita sarankan untuk melakukan perubahan. Jadi kedepannya saat menggunakan layanan itu lebih mudah. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya Bang, dari Mami Siti nih Bang. Bang, kalau mau mengaktifkan BPJS yang sudah mati dan mau diaktifkan ke Mandiri, apakah bisa? Oke, kalau misalnya BPJS kesehatannya udah nonaktif nih, mau melakukan pendaftaran Mandiri, nanti bisa dilakukan dari Pandawa atau dari Mobile JKN. Bapak Ibu nanti kalau misal dari Pandawa, pilih menu pengaktifan kembali, pengaktifan sebagai peserta Mandiri. Bapak Ibu tinggal pilih nih, mau daftarnya ke kelas berapa, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3K. Nah, sedangkan kalau misal dari Mobile JKN, nanti Bapak Ibu masuk dan nanti posisinya dari menu perubahan data, pilih segmennya, segmen Mandiri, dan kelasnya tinggal dipilih mau ke kelas berapa. Yes, gitu ya teman-teman. Mungkin ini banyak Bang pertanyaan serupa nih Bang. Ada dari Kak Queen 103, ada Kak Yenti Banurea. Pertanyaannya intinya gini Bang. Gimana caranya biar bisa ditanggung sama pemerintah? Karena desil dia waktu dilihat tuh desil 5 sih. Oke, pada dasarnya emang yang bantuan pemerintah pusat itu kategorinya itu di antara desil 1 sampai desil 5. Nah, ketika emang udah terdaftar di desil 1 sampai desil 5, nanti silakan diajukan dari dinas sosial terkait. Nanti dari dinas sosial terkait itu yang bakal mengajukan ke kementerian terkait. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya emang udah diajukan, tinggal menunggu tuh nanti hasil verifikasinya gimana, emang apakah berhak atau tidaknya. Gitu ya teman-teman, ditunggu aja di keputusannya itu karena bukan di BPJS Kesehatan teman-teman ya, itu di Dinsos. Oke. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Nurwong. Oke. Kak, kalau BPJS nunggak selama hampir 3 tahun, apakah ada dendanya? Oke. Nah, dalam kasus kita menunggak nih, jangankan sampai 3 tahun, ketika kita udah menunggak lebih dari 1 bulan, itu dia denda itu pada dasarnya denda langsung itu tidak ada Bapak Ibu, tapi kayak di kita itu ada namanya denda layanan. Jadi Bapak Ibu ketika emang posisi sebelum menunggak, ketika kita lakukan pembayaran, terhitung sejak tanggal pembayaran sampai 45 hari ke depan, itu nanti ketika ada rawat inap bakal ada denda. Tetapi dalam kasus dia posisi rawat jalan atau nggak ada menggunakan layanan kesehatan, itu posisinya nggak akan ada denda Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nih menunggaknya lebih dari tadi 3 tahun ya contohnya ya, lebih dari 2 tahun, itu yang perlu dibayarkan hanya 2 tahun awal sama 1 bulan berjalan Bapak Ibu. Jadi yang tahun awal, tahun kedua sampai tahun ketiganya ini gimana? Pada dasarnya di kita itu bentuknya sebagai kompensasi. Ketika kita menunggaknya lebih dari 2 tahun, yang perlu dibayarkan itu 2 tahun awal, 24 bulan awal sama 1 bulan berjalan aja. Untuk yang sisanya itu tidak ditagihkan ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu, di diskon. Apalagi kalau misalnya 10 nih, 10 tahun, dikiranya bakal menggulung selama 10 tahun Bang. Benar. Padahal yang harus dibayar itu cuma di 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja teman-teman.
Nah, iya. Bapak Ibu juga kalau misalnya posisi menunggak, bingung nih nggak bisa lakukan pembayaran secara langsung, secara keseluruhan, silahkan nanti bisa diajukan menu rehab, diajukan pencicilan nanti dari menu rehab di Pandawa bisa. atau dari mobil JKN. Nanti bakal ada simulasi iurannya ketika kita milih berapa bulan, berapa yang harus dilakukan pembayaran tiap bulannya. Gitu. Jadi ya. lebih mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pembayaran cicilannya ya. Benar. Selanjutnya Bang, dari Kak Marisa Sijo Makari. Oke. Bang, BPJS kelas 1 ke kelas 2 bisa nggak diturunkan Bang? Bisa Bapak Ibu dalam kasus sebagai peserta mandiri, Bapak Ibu mau menurunkan nih kelasnya, bisa dari aplikasi Mobil JKN, silahkan nanti dilakukan perubahan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, itu kita berubah kelasnya udah lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya tahun lalu kita daftarkannya kelas 1. Ketika emang udah lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Yang kedua, pastikan tidak ada tunggakan lagi ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Yenti Banuria tadi nih Bang, kalau kita ke Dinsos apa syaratnya? Nah, untuk syarat sendiri sesuai tiap daerah punya regulasi masing-masing ya kan Bang? Iya, pada dasarnya ada regulasi masing-masing, tapi untuk beberapa daerah biasanya minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desanya. Ya, jadi coba berkoordinasi aja sama pemerintah daerah setempat dulu Kak. Dari kantor desa atau kelurahan dikonfirmasi apa aja yang perlu dibawa datanya. Yes, benar. Oke, dari Bang Darman Manurung nih Bang, gimana kalau udah hilang kartunya Bang? Kalau misalnya kartunya sudah hilang, nah pada dasarnya kita untuk berobat sendiri nggak perlu pakai kartu lagi Bapak Ibu, cukup menggunakan KTP, itu sudah sebagai identitas tunggal. Jadi pakai KTP nanti udah bisa berobat ya Bapak Ibu. Udah integrasi datanya, jadi antara BPJS Kesehatan sama Capil itu udah terintegrasi. Jadi dengan menggunakan KTP aja udah cukup Bapak Ibu. Yes, benar banget. Selanjutnya dari Kak Alifba nih, Kak, cek kelas BPJS bisa dari lewat Pandawa nggak? Bisa Bapak Ibu, nanti dari aplikasi Pandawa, dari menu informasi nanti bisa dicek untuk kelasnya Bapak Ibu. Atau dari mobil JKN juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, nanti dari menu perubahan data di situ nampak tuh kelasnya nanti Bapak Ibu. Yes, benar. Selanjutnya ada juga nih Bang pertanyaan dari Kakak Sayangmu. Saya sudah daftar BP Mandiri Kak, dari awal daftar belum ada bayar, apakah sudah aktif atau sudah ada tunggakannya? Oke, dalam kasus ini kakak udah lakukan pendaftaran tetapi belum melakukan pembayaran pertama. Jadi posisinya ketika kita belum melakukan pembayaran pertama itu belum dianggap sebagai peserta JKN aktif. Dalam kasus ini dia belum ada tunggakan Bapak Ibu. Jadi selama belum melakukan pembayaran pertama itu tagihannya nggak jalan. Nah, beda ceritanya ketika kita udah mendaftarkan, udah melakukan pembayaran pertama, tetapi bulan-bulan berikutnya nggak dilakukan pembayaran nih. Ketika sudah melakukan pembayaran pertama, berarti itu pada dasar udah menjadi peserta JKN aktif. Nah, ketika nggak dilakukan pembayaran, itu tagihannya bakal ada terus Bapak Ibu. Oke, jadi dalam kasus kakak ini belum melakukan pembayaran pertama, apabila mau biar bisa segera aktif, itu nanti dari Pandawa bisa melakukan menu pengajuannya update virtual akun. Yes. Jadi nanti diupdate biasanya dalam 14 hari kemudian bisa dilakukan pembayaran, baru aktif nanti setelah dilakukan pembayarannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kak V, cara memindahkan Vaskes gimana Kak? Oke, kalau misalnya mau ubah Vaskes itu dari Pandawa bisa, dari menu perubahan data, ataupun dari mobil JKN Bapak Ibu. Dari mobil JKN, dari menu perubahan data tinggal pilih Vaskesnya itu mau Vaskes yang di mana. Tapi itu dari mobil JKN itu kita bakal disarankan dari Vaskes yang terdekat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih, takut misalnya di daerah baru kita tempati, kita nggak tahu nih Vaskes terdekatnya di mana. Bapak Ibu bisa akses dari aplikasi mobil JKN, bakal menyarankan nih Vaskes terdekat itu di mana daerah kalian, ya gitu kan Bang. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Fitri Sihotang 16. Sudah ada BPJS Kesehatan dari tempat kerja, apakah saya bisa daftar BPJS Kesehatan lagi? Nah, Bapak Ibu pada dasarnya kalau misalnya untuk kepesertaan JKN itu tidak double ya Bapak Ibu. Satu NIK itu satu kepesertaan. Jadi Bapak Ibu ketika udah terdaftar nih sebagai pekerja di perusahaan yang menggunakan haknya sebagai pekerja perusahaan, nggak perlu untuk melakukan pendaftaran mandiri lagi. Yes, benar gitu ya Bapak Ibu, karena satu NIK satu kepesertaan teman-teman ya.
Oke, selanjutnya dari kakak Yungstor. Bang, saat mau bayar BPJS tapi selalu ada tulisan tagihan sudah terbayarkan. Padahal saya mandiri bukan pemerintah. Itu kenapa ya, Bang? Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya tagihannya sudah terbayarkan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama emang sudah dilakukan pembayaran. Terus yang kedua itu posisinya kita sebelumnya baru melakukan pendaftaran, tetapi pembayaran pertamanya nggak kita lakukan sampai tenggat waktu tertentu. Jadi misalnya kita daftar mandiri itu kan biasa 14 hari kemudian nih melakukan pembayaran. Setelah 14 hari itu kurun waktunya 14 hari juga Bapak Ibu. Selama 14 hari kurun waktu ini jika nggak dilakukan pembayaran, BPJS Kesehatannya nggak bakal aktif, tidak dianggap sebagai peserta aktif. Jadi itu nanti bakal wajib diupdate dulu baru bisa dilakukan pembayaran, ataupun mungkin sudah beralih ke segmen lain, kayak contohnya udah jadi yang bantuan pemerintah atau misalnya udah menjadi pegawai swasta. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya dalam kasus ini kita selalu menyarankan untuk cek dulu dari Pandawa, dari info peserta. Dari info peserta itu kita terdaftar segmen apa. Ketika emang masih mandiri, nggak bisa lakukan pembayaran, nanti coba dilakukan update virtual akun dari menu Pandawa, atau dicek di mobil CKN-nya apakah dia posisinya mungkin karena ada saldo. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah lakukan pembayaran berlebih jadi saldo, jadi tagihan yang bulanan itu ketutup dari saldonya. Nah, gitu ya teman-teman, coba dipastiin aja. Oke, selanjutnya Bang, dari kakak Riza nih Bang. Oke. Bang, bisakah berobat ke puskesmas pakai BPJS yang beda domisili dari Vaskes Asahan ke Pematang Siantar? Oke Bapak Ibu, dalam kasus ini bisa ya Bapak Ibu, ketika kita berobat di luar Vaskes terdaftar kita, di mana domisilinya berbeda kabupaten atau kota, kita tetap bisa menggunakan 3 kali berobat jalan dalam 1 bulan maksimal ya Bapak Ibu. Tetapi dalam kasus emang Bapak Ibu posisinya emang udah menetap di tempat baru, kita selalu menyarankan untuk merubah Vaskesnya sesuai di domisili tempat barunya ya Bapak Ibu. Yes. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Winda Khairani nih Bang. Oke. Bang, BPJS bayi baru lahir itu BPJS sementara. Kalau diurus ke BPJS Mandiri apa dari pemerintah Bang? Nah, kalau misalnya bayi baru lahir itu dia biasanya pendaftarannya dari fasilitas kesehatan kita. Jadi ketika emang posisinya kita itu segmennya itu mengikuti segmen ibunya. Jadi biasanya kalau misalnya BPJS Kesehatan yang bayi baru lahir ini itu dia belum ada nomor NIK-nya, belum ada nomor data kependudukannya. Jadi biasanya dikasih waktu paling lama dalam 3 bulan untuk melakukan penyesuaian. Jadi ketika emang udah dilakukan penyesuaian NIK-nya, itu biasanya bakal aktif terus Bapak Ibu. Yes, benar Bang. Tapi itu segmennya itu biasanya mengikuti ibunya. Apakah ibunya mandiri atau bantuan pemerintah, itulah yang diikuti anaknya nanti. Gitu ya Bapak Ibu, berarti dia ngikut ke si ibu ya Bang? Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan nih Bang, dari Kak Ulan Love. Kenapa ya saya nggak bisa buat rujukan anak dari puskesmas ke RSUD? Nggak bisa buat rujukan ke dokter anak dari puskesmas ke RSUD. Nah Bapak Ibu, pada dasarnya kalau misalnya buat rujukan harusnya itu dari puskesmas atau klinik. Puskesmas atau klinik itu dia merujuk itu ke rumah sakit ya sesuai dengan spesialisasinya, sesuai dengan indikasinya. Ketika emang arahnya ke dokter anak emang berdasarkan indikasi medisnya itu diarahkan seperti itu, pada dasarnya bisa aja. Tetapi emang kalau misalnya untuk rumah sakitnya itu ada tingkatannya, bisa rumah sakit tipe C atau tipe B. Biasanya untuk rujukan awal itu biasanya ke rumah sakit tipe C dulu. Gitu ya. Nah, ini berjenjang ya kan Bang? Selanjutnya dari Kakak Yudhitra 14. Kak, caranya mau pindah BPJS KIS ke yang mandiri gimana? Oke, kalau misalnya sebelumnya yang bantuan pemerintah, sekarang mau jadi peserta yang mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu posisinya kalau misalnya emang bantuan pemerintah itu kan dapat kelas 3. Biasanya yang diakomodir itu ketika emang bantuan pemerintah kelas 3, Bapak Ibu nggak pengen nih di kelas 3, mau jadi mandiri ke kelas 1 atau kelas 2. Nanti biasanya untuk pengajuannya itu dari kantor cabang terdekat atau
layanan publik terdekat, karena kita itu nanti ada tanda tangan bahwasannya kita bersedia untuk dinonaktifkan bantuan pemerintahnya. Itu nanti diajukan ke kantor cabang terdekat atau layanan publik terdekat, biasanya nanti itu perlu buku rekening, KTP, KK. Ya, 3 itu yang harus dilengkapi ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, dari Kak Winda Khairani. Oke. Saya BPJS pemerintah, si bayi udah diurus kakaknya, niknya jadi BPJS-nya harus diurus lagi gitu Bang. Oke, kalau misalnya emang posisinya sebelumnya udah terdaftar nih sebagai bantuan pemerintah dan emang posisinya masih aktif BPJS kesehatannya, nggak perlu diurus lagi. Yang penting datanya itu udah diperbarui. Tapi perlu kita ingat pada dasarnya bantuan pemerintah ini sifatnya nggak selamanya Bapak Ibu. Ya, tergantung emang kebijakan atau misalnya kuota yang ada dari pemerintah. Nanti kalau misalnya emang sudah nonaktif, silakan Bapak Ibu mengajukan ke pemerintah daerah setempat ya Bapak Ibu untuk dilakukan pengaktifan kembali atau untuk diajukan ulang. Nah, gitu ya. Selanjutnya Bang, dari Kak V nih Bang. Kalau sudah pindah Vaskes, berapa hari baru bisa digunakan Bang? Kalau misalnya baru pindah Vaskes, pada dasarnya kita bisa menggunakannya itu per awal bulan di Vaskes barunya. Tetapi dalam kasus emang kita posisinya dari luar daerah, kita baru pindah Vaskes, kita tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan di luar wilayah domisili itu 3 kali berobat jalan ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya kita nih posisinya di Kota Siantar misalnya, kita mengubah Vaskesnya itu di Kota Siantar juga, itu yang di bulan berjalan itu hanya bisa di Vaskes terdaftar kita sebelumnya, baru berlaku di Vaskes barunya nanti di bulan depan. Jadi kita bisa berobat di luar Vaskes itu ketika kita di luar domisili kita, di luar domisili Vaskes terdaftar. Tetapi dalam kasus masih di dalam domisili, masih satu domisili yang sama, Bapak Ibu tetap wajib berobatnya di Vaskes terdaftar sebelumnya. Yes, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Kelvin Renaldi nih Bang. Bang, aku kan BPJS PPU. Aku baru berumah tangga. Jadi kalau mau masukin istriku ke BPJS ku cemana Bang? Oke Bapak Ibu, dalam kasus ini posisinya pastikan emang data kependudukannya itu udah 1 KK ya. Jadi ketika emang sudah 1 KK, nanti Bapak Ibu tinggal mengajukan dari bagian personalia atau HRD perusahaan untuk diajukan penambahan. Nah, jadi dari perusahaan itu pada dasarnya sudah dikasih akses namanya aplikasi Edabu untuk memproses data pekerjanya, baik itu mendapatkan pekerja, menonaktifkan pekerja, atau menambah anggota keluarga. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Bahagia lah. Oke. Bang, kenapa ya selalu dapat WA dari BPJS tentang iuran, padahal sudah dibayar perusahaan tempat suami saya bekerja? Oke, kakak coba dipastikan dulu dari aplikasi Mobile JKN atau dari Pandawa, ditengok info iuran, karena emang pada dasarnya mungkin sebelumnya kita pernah ada tunggakan, tetapi kalau misalnya udah dicek nih dari aplikasi Mobile JKN atau Pandawa emang tidak ada tunggakan, Bapak Ibu silakan ini diabaikan aja pesannya ya. Yes, benar. Gitu ya. Selanjutnya dari Kak Kelvin tadi nih Bang. Jadi mesti ke kantor BPJS ya Bang? Ini tadi yang PPU. ini ya, iya pekerja perusahaan ya. Pada dasarnya abang nih posisinya nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan, cukup emang lapor ke HRD-nya atau bagian personalianya untuk diproses penambahannya. Yes, benar. Gitu ya. Selanjutnya dari Mama Naya, Bang mau nanya, kami kan BPJS APBD Medan Bang. Kalau misal pindah Siantar bisa nggak ya Bang? Jadi ditanggung APBD Siantar? Nah Bapak Ibu, untuk bantuan pemerintah sendiri tuh pada dasarnya tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Ketika emang kakak posisinya sebelumnya bantuan pemerintah dari Kota Medan, sekarang udah udah pindah ke Siantar, apakah emang posisinya kakak ini data kependudukannya masih Kota Medan atau Kota Pematang Siantar? Ketika emang udah Kota Pematang Siantar, nanti silakan diajukan ke pemerintah daerah terkait. Dalam hal ini tadi dari kelurahan atau desa itu bikin surat keterangan tidak mampu, nanti diajukan ke dinas sosial dan dinas kesehatan. Tapi emang ketika emang posisinya kakak masih kakaknya domisili Medan, nggak bisa ya posisinya, emang sesuai daerah masing-masing. Ya, berarti harus update dulu ya Bang? Iya. Oke, selanjutnya dari Kak Ana nih Bang. Oke. Bang, BPJS ku udah nggak aktif lagi, tapi aku mau berobat, bisa nggak Bang? Nah Bapak Ibu, kalau misalnya mau posisinya nggak aktif nih, mau berobat, ketika emang posisinya mau diajukan sebagai peserta mandiri, pada dasarnya ada 2 opsi nih.
kakak atau abang ini opsi pertama itu bisa mengajukan sebagai yang peserta mandiri langsung aktif. Kalau misal mandiri langsung aktif ini dia ketika emang kita daftarkan langsung bisa bayar langsung aktif, tetapi emang dalam kondisi ini dia akan melakukan pembayaran sejak dia non aktif dari segmen sebelumnya. Nah, pilihan kedua itu kalau sebagai peserta mandiri itu 14 hari. Jadi ketika kita daftarkan 14 hari kemudian baru bisa bayar dan baru aktif. Nah, atau opsi lain itu pengajuannya sebagai yang bantuan pemerintah untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara itu pada dasarnya udah UHC namanya Bapak Ibu. Jadi dari pemerintah provinsi itu udah ada kebijakan menggunakan KTP aja udah bisa berobat. Jadi Bapak Ibu yang emang domisilinya Provinsi Sumatera Utara, BPJS Kesehatan yang aktif dalam kasus emergensi tetap bisa berobat menggunakan KTP ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Winda Khairani nih Bang. Apa kita harus urus lagi BPJS bayinya Bang? Maaf banyak apa nih? Banyak nanya. Mungkin pertanyaannya sebelumnya dia. Iya sama. Nah, jadi kalau misalnya emang posisinya masih aktif, ya tinggal itu penyesuaian datanya aja yang sebelumnya bayi nyonya, tinggal disesuaikan menjadi nama anaknya yang sekarang. Nah, tetapi dalam kasus emang posisi yang nggak aktif, itu diajukan ke pemerintah setempat, itu dari kelurahan tadi, terus diajukan ke dinas sosial. Nah, yang penting dipastikan dulu apakah kepesertaannya saat ini masih aktif atau enggak. Untuk memastikannya tuh bisa tadi dari Pandawa atau dari mobil JKN ya Bapak Ibu. Yes, gitu ya Bapak Ibu. Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, dari Kak Foni nih Bang, Kak Foni Susanti. Bang, BPJS saya kan dulu di Kota Madia. Saya pindah ke Deli Serdang, nggak aktif lagi. Kenapa ya Bang? Nah, posisinya kan kakak ini mungkin sebelumnya ini terdaftar dari bantuan pemerintah daerah di Kota Medan. Nah, sekarang domisilinya udah di domisili Deli Serdang. Nah, pada dasarnya kan bantuan pemerintah daerah Kota Medan itu diperuntukkan untuk warga Kota Medan. Sedangkan kan kakak nih posisinya udah pindah nih, bukan jadi warga Medan lagi, udah jadi warga Kabupaten Deli Serdang. Jadi emang tidak ditanggung lagi nih dari pemerintah Kota Medan. Nah, jadi kakak kalau misalnya emang mau mengajukan sebagai bantuan pemerintah, tadi bisa konfirmasi ke pemerintah daerah setempat untuk gimana proses pendaftarannya. Yes. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bang, dari Kak Naura nih. Bang, Kak Naura. Bayi saya udah 2 bulan. Kata pihak rumah sakit jangan lewat 3 bulan harus ke kantor BPJS. Apa lewat 3 bulan nggak bisa lagi didaftar ya Bang? Iya, jadi dalam kasus ini posisinya ketika kita nih ketika misalnya ini peserta nih lahiran nih, nah itu menggunakan layanan kesehatan dan program JKN itu biasanya kan langsung didaftarin tuh bayinya dari rumah sakit. Nah, pada saat itu posisinya lahirannya itu belum ada NIK-nya, didaftarinnya tanpa NIK. Jadi itu dikasih waktu 3 bulan untuk menyesuaikan datanya ini. Jadi sesuai dengan data kependudukan terbaru. Ketika emang posisinya lebih dari 3 bulan tidak dilakukan penyesuaian data, memang nanti BPJS Kesehatannya posisinya datanya tidak valid. Jadi harapan kita kalau misalnya emang posisinya udah didaftarin dari rumah sakit, dalam 3 bulan itu anak udah dalam KK dan sudah bisa diajukan untuk perbaikan data. Itu bisa dari Pandawa, nanti tinggal dilakukan dari menu perubahan data Bapak Ibu. Nanti jadi disesuaikan nih nama anaknya sesuai dengan nama di KK. Ya benar, gitu ya teman-teman. Itu berarti masa untuk penyinkronan itu tadi ya Bang? Iya. Oke Bang, nggak terasa nih Bang, kita udah mau 1 jam nih Bang berbincang dengan teman-teman Sobat JKN. Jadi buat teman-teman, kita mau ingatin juga buat teman-teman yang mau melakukan pendaftaran atau mau melakukan registrasi terkait BPJS Kesehatan, kita udah ada fitur di TikTok loh Bang. Oh iya. Dengan cara pengisian form yang di kiri bawah. Iya, dari link di bawah ini Bapak Ibu pada dasarnya bisa mengajukan layanan administrasi. Yes. Jadi di link ini nanti silahkan diisi yang di bawah ini ya, diklik Bapak Ibu, nanti diisi, setelah dikirimkan nanti bakal diproses lebih lanjut sama petugas kita yang terpusat, itu ada petugas jelita namanya. Nanti bakal diproses langsung sama mereka dan Bapak Ibu bakal dikabarin nih untuk tindak lanjut prosesnya gimana. Yes, benar. Jadi sebelum kita akhiri mungkin kita mau jawab 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi sebelum itu buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, kita kasih waktu 5 detik untuk nge-follow dulu Bang. Iya, silakan di follow media sosial kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu biar ini
lebih terupdate nih tentang regulasi, tata cara penggunaan, untuk menghindari hoax yang beredar. Itu silakan di follow, bisa di TikTok kita atau Instagram kita, atau yang Instagram media sosial kita official yang terpusat di BPJS Kesehatan RI. Silakan nanti dilakukan follow biar nggak ketinggalan nih informasi-informasi yang terbarunya. Benar, gitu ya teman-teman. Oke, kita cari 3 pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang belum kejawab, langsung di spam ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak kesayanganmu. Waduh. Kak, kalau BPJS anak ditanggung ayah terus usianya udah 21 tahun nih, kan non-aktif. Misal diaktifkan lagi, ada biaya tunggakannya nggak ya? Oke, dalam posisi sebelumnya ini tanggungan dari pekerja nih. Usia udah lewat usia tanggungan di atas 21 tahun, sedang tidak menempuh pendidikan, itu posisinya biasanya non-aktif tuh sepanjang sebelum melakukan pendaftaran ulang. Nah, selama belum melakukan pendaftaran ulang itu tidak ada tunggakan ya Bapak Ibu, tidak ada tagihan berjalan. Nah, bakal mulai ada tagihan berjalan setelah melakukan pendaftaran ulang Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri, itu nanti baru mulai ada tagihannya. Benar. Itu ya teman-teman. Berarti di hold ya, ditahan ya. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kakak Zahra Manis. Bang mau tanya tentang rehab, apa harus ke kantor BPJS ya? Nah, Bapak Ibu kalau misalnya untuk pengajuan rehab ini pada dasarnya ada bisa ini secara online bisa, nanti dari Pandawa Bapak Ibu bisa mengajukannya atau melalui rehab Bapak Ibu. Jadi dari menu rehab ini Bapak Ibu dari mobil JKN dari mobil JKN nanti Bapak Ibu masuk login, itu ada menu rehab. Bapak Ibu tinggal klik menu rehab, nanti muncul tuh Bapak Ibu bisa milih tunggakannya itu mau dilakukan pembayaran dalam berapa kali dan estimasinya nanti bakal muncul tiap bulannya perlu dilakukan pembayaran berapa, bisa dari situ. Kalau misal mau yang secara langsung di kantor cabang Bapak Ibu bisa juga nanti dibantu sama petugas rehab kita untuk melakukan pendaftaran program rehab. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan terakhir dan mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya nih Bang. Infolokernya Bang. Nah, infoloker. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mencoba berkarir nih di BPJS Kesehatan, untuk saat ini masih untuk program magang Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini buka sampai tanggal 28 ya? Sampai tanggal 28 Bang. Benar. Sampai tanggal 28 Juli Bapak Ibu bisa untuk apabila mau magang itu bisa diajukan lamarannya. Itu lamarannya bisa infonya bisa dicek di BPJS Kesehatan official, BPJS Kesehatan RI. Di situ ada postingan untuk program magang internship. Jadi Bapak Ibu nanti bakal diarahkan ke website biasanya ke website official untuk pendaftaran untuk lamaran program magang. Jadi ditunggu aja ya teman-teman, diikutin aja alurnya, mana tahu nanti bisa bergabung ke dalam keluarga besar BPJS Kesehatan. Gitu ya. Oke Bang, nggak terasa Bang udah 1 jam nih Bang. Oke, satu soal lagi. Boleh. Satu soal lagi. Nih ya. Pertanyaan khusus nih Bang, spesial nih dari Kak Yos 28 nih. Bang, mau ruang VIP tapi kelas 3 BPJS gimana caranya Bang? Nah Kakak mohon maaf kalau misalnya untuk sebelumnya kelas 3 itu kita tidak bisa mengajukan untuk kenaikan kelas rawat. Jadi yang bisa mengajukan kenaikan kelas rawat itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 2 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya posisi saat ini masih di kelas 3 itu tidak bisa diajukan ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, gak terasa Bang udah kejawab semua berarti ya Bang? Iya udah kejawab semua. Nah Bapak Ibu tadi biar nggak ketinggalan informasi, silakan nanti di follow TikTok kita. Nanti biar Bapak Ibu ketika emang ada ada lagi nih misalnya yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada live kita berikutnya atau juga bisa di follow Instagram kita. Instagram kita di BPJS Pematang Siantar. Nah, atau juga bisa nanti dari Instagram official atau media sosial kita yang official di BPJS Kesehatan RI. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses informasi yang up to date. Jadi sehingga tidak bingung lagi ke depannya untuk perihal JKN ini. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa nanti kalau misalnya emang sudah follow, misalnya nih
saya mau apa namanya Request. bintang tamunya ini. Iya, benar. Nah, Bapak Ibu nggak apa-apa, nanti diramein aja kolom komentar kita, request aja siapa mau hostnya hari ini. Iya. Nah, kita biar nggak ketinggalan juga. Biasanya kita tiap minggu pasti ada live nih, Benar. Bapak Ibu. Jadi lebih apa namanya? Kalau biar nggak ketinggalan informasi. Jadi Iya. ketika ada live, Bapak Ibu silakan melakukan tanya-tanya yang Bapak Ibu bingungkan, yang jadi apa namanya? Pertanyaan selama ini yang belum terjawab gitu kan, Pak. Misteri-misteri yang masih belum Misteri-misteri. terjawab, silakan disampaikan pada saat kita live live. atau ditanyakan aja pada komen Komentar postingan-postingan kita ya. Yes, boleh. Oke. Semoga terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, terima kasih buat teman-teman yang udah support, terima kasih buat teman-teman yang udah follow. Kita akhiri. Ya, sebelum kita akhirin Sebelum ada kita akhiri. kata-kata mutiara dari Bang Arif. Silakan, Bang Arif. Ada dong. Kata-kata hari ini ya, Bang. Ya, kata-kata hari ini. Jangan lupa senyum hari ini. Oke. Karena senyum adalah ibadah ya. Iya, benar. Oke, sekian live kita. Terima kasih teman-teman. Bye bye.